Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media baik itu Facebook, YouTube dan juga Instagram yang itu merupakan wadah bagi kita untuk menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin tali persaudaraan yang semakin kuat ke depannya sehingga tercipta yang namanya kekuatan yang Islam yang kuat dan juga kokoh. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita baik di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas tentang macam-macam akhlak terpuji terhadap sesama. Jadi akhlak terpuji itu berbagai macam hal yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita. Bahkan ditekankan di sini terhadap sesama manusia. Kita dalam menjalani kehidupan itu harus memiliki moral yang baik. Akhlak terpuji yang terbaik yang harus kita tunjukkan kepada sesama manusia. Banyak contoh akhlak terpuji terhadap sesama yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya husnuzon, tawadhu, tasamuh dan ta'awun. Jadi kita akan membahas tentang apa di situ. Yang pertama adalah husnuzon. Husnuzon, pengertian dan pentingnya husnuzon. Kata husnuzon itu berasal dari lafadz husnun yang artinya ialah baik dan zannuh yang artinya adalah prasangka. Ini berarti husnuzon adalah setiap pikiran, anggapan dan juga prasangka yang baik terhadap orang lain. Jadi yang dimaksud dengan husnuzon apa di situ? Prasangka baik kita terhadap orang lain. Bukan hanya prasangka apa di situ, pikiran dan anggapan yang baik terhadap orang lain. Termasuk kepada apa di situ? Akhlak yang terpuji terhadap sesama. Terbiasa berhusnuzon atau berprasangka baik adalah hal yang penting. Kita bisa melakukannya terhadap sesama muslim atau selainnya. Selama mereka tidak mengusik dan menzalimi kita, jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersikap baik pada mereka. Jadi di situ dapat kita jelaskan bahwasanya di sini apa? Berprasangka baik atau berhusnuzon itu sangat penting bagi kita dalam menjaga yang namanya persaudaraan sehingga kita bisa tercipta hubungan yang baik di antara sesama. Oleh sebab itu maka kita harus mengedepankan apa di situ? Sikap berprasangka baik terhadap orang lain. Dan itu termasuk apa di situ? Akhlak yang terpuji terhadap sesama. Apabila setiap orang telah terbiasa menerapkan perilaku husnuzon terhadap sesamanya, maka insya Allah akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis. Jika husnuzon itu kita terapkan di antara hubungan kita terhadap sesama, maka apa yang terjadi di situ? Maka hubungannya dengan sesama atau dengan hubungannya dengan masyarakat akan tercipta masyarakat yang harmonis. Harmonis apa di situ? Harmonis ialah sesuatu hubungan yang baik,
hubungan yang tidak ada konflik, hubungan yang saling memahami satu sama lain. Oleh sebab itu maka dengan kita berprasangka baik terhadap orang lain, maka tercipta yang namanya masyarakat yang harmonis. Bukan hanya yang harmonis saja, melainkan masyarakat yang rukun. Jadi salah satu penyebab dari setiap masyarakat yang punya ketidakrukunan terhadap orang lain itu karena prasangka yang buruk terhadap sesama. Oleh sebab itu maka kita harus kedepankan yang namanya berhusnudzan, berprasangka baik, sehingga tercipta yang namanya masyarakat yang rukun dan saling menjaga. Tidak akan ada lagi masalah yang timbul karena prasangka-prasangka buruk telah dihilangkan di antara mereka. Ya. Karena prasangka-prasangka yang buruk itu sudah dihilangkan dari dalam diri kita sendiri, maka apa di situ akan tercipta yang namanya hubungan yang baik di antara sesama. Yang kedua, hukum husnudzan terhadap sesama manusia. Hukum husnudzan terhadap sesama adalah mubah atau jaiz atau diperbolehkan. Nah, jadi hukum husnudzan itu terhadap sesama manusia itu adalah mubah atau diperbolehkan. Ketika kita berhusnudzan pada orang lain, berarti kita telah menganggap orang tersebut baik. Sementara jika kita berprasangka buruk atau istilahnya adalah suudzon terhadap orang lain, artinya kita menganggap orang tersebut bersalah. Hal ini tentu dilarang dalam agama. Kalau misalkan menghadapi sesuatu masalah, sesuatu persoalan dalam kehidupan nyata, di situ kita harus buktikan kebenarannya terlebih dahulu, jangan sampai bersuudzon terhadap orang lain atau menganggap salah atau berprasangka buruk terhadap orang lain. Makanya di situ kita harus kedepankan terlebih dahulu yang namanya husnudzon atau berprasangka baik, sehingga akan tercipta yang namanya hubungan yang baik. Pengembangan husnudzon dalam kehidupan sehari-hari akan membawa dampak positif, sedang terbiasa suudzon akan berdampak negatif pada kehidupan kita dan orang lain. Apa yang kita peroleh itulah yang kita tanam sebelumnya. Karena ketika kita berhusnudzan pada orang lain, pasti hal-hal positif itu akan datang kepada diri kita. Sebaliknya juga, kalau misalkan seseorang terbiasa suudzon atau berburuk sangka pada orang lain, maka yang datang dalam kehidupan kita ialah hal-hal yang buruk. Ya. Nah, karena itu adalah perbuatan diri kita sendiri. Yang selanjutnya, kewajiban bersikap hati-hati terhadap prasangka. Jadi kita itu dalam berprasangka terhadap orang lain, maka kita harus mempunyai kewajiban bersikap hati-hati. Islam telah menganjurkan umatnya agar senantiasa menjaga prasangka baik terhadap orang lain. Karena sesungguhnya menyimpan prasangka buruk terhadap orang lain termasuk perbuatan tercela. Jadi makanya di situ Islam mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua, bahwasanya berprasangka baik itu memang sangat penting. Karena menyimpan prasangka buruk terhadap orang lain akan timbul yang namanya perbuatan tercela. Jika kita berprasangka buruk, maka secara tidak langsung kita telah menuduh seseorang melakukan kesalahan yang mungkin tidak pernah dilakukannya. Makanya saya tekankan tadi bahwasanya telusuri terlebih dahulu, buktikan secara nyata bahwasanya apa yang menjadi praduga, apa yang menjadi prasangka memang terbukti adanya. Dan sikap berhati-hati terhadap prasangka itu merupakan kewajiban bagi kita. Prasangka baik husnudzan akan mempererat tali silaturahim. Kenapa kok bisa mempererat tali silaturahmi? Kalau misalkan berprasangka baik atau husnudzan,
Karena kita sudah berprasangka baik, tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya kebencian, tidak menanamkan sifat-sifat atau sikap-sikap yang tercela di dalam diri kita. Sehingga kita mempererat tali silaturahim. Sementara berprasangka buruk, suudzon, akan merenggangkannya. Ya. Lihat hadis Rasulullah SAW mengenai larangan berprasangka buruk di bawah ini. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Sekali-kali janganlah engkau berburuk sangka, karena sesungguhnya berburuk sangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah SAW sudah melarang kita untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Kenapa di situ berprasangka buruk atau buruk sangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Belum tentu apa yang menjadi prasangka kita itu sudah benar. Kalau misalkan salah, maka itu sudah kita menyebarkan hal-hal yang negatif terhadap orang lain. Itu adalah sabdanya Rasulullah SAW mengenai tentang prasangka buruk, yaitu adalah perkataan yang paling bohong. Bentuk-bentuk dari husnudzan. Islam secara tegas telah melarang umatnya berperilaku buruk. Namun sebaliknya memerintahkan agar berlaku baik. Berprasangka buruk suudzon adalah salah satu contoh perilaku buruk, sedang berprasangka baik husnudzan merupakan salah satu dari banyak contoh perilaku terpuji. Jadi Islam itu sangat mengajarkan, sangat menganjurkan kepada kita bahwasanya kita harus memiliki husnudzan, sikap husnudzan terhadap orang lain. Kenapa di situ? Karena husnudzan itu termasuk perilaku terpuji, termasuk akhlak yang terpuji. Di bawah ini adalah beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman seseorang yang berhusnudzan. Yang pertama, senantiasa memberi kesempatan bagi orang lain untuk melakukan sesuatu selama tetap dalam koridor Islam, tidak memonopoli. Ya. Jadi kita memiliki sikap husnudzon, memiliki sikap berprasangka baik, apa di situ memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua, terbiasa bersikap baik pada keluarga dan orang lain pada umumnya. Nah, ini adalah pedoman kita yang harus kita pegang dalam berhusnudzan terhadap orang lain. Makanya di situ terbiasa bersikap baik pada keluarga dan orang lain pada umumnya. Makanya di situ jangan pernah berprasangka buruk terhadap orang lain sebelum dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, pedoman seseorang yang berhusnudzan. Ya. Pedoman seseorang yang berhusnudzan yang ketiga, membiasakan diri menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Jadi kalau misalkan sudah muncul prasangka-prasangka yang buruk di dalam diri kita ataupun di dalam pikiran-pikiran kita, maka kita harus membiasakan diri untuk menghindari prasangka yang buruk terhadap orang lain. Pedoman seseorang yang berhusnudzan yang selanjutnya yang keempat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, makanya di situ dalam menjalani kehidupan kita harus kedepankan yang namanya sikap husnudzan terhadap orang lain. Karena sikap husnudzan tersebut sangat menjadi kewajiban kita dalam menjaga diri dan juga hubungan kita dengan orang lain. Dampak positif husnudzan. Jadi husnudzan itu memiliki dampak positif. Husnudzan merupakan salah satu contoh akhlak atau sikap terpuji yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana akhlak terpuji lainnya, selain membawa kebaikan pada orang lain, husnudzan juga akan membawa dampak positif sebagai diri pelakunya.
Hal ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi itu adalah keutamaan kita kalau misalkan kita berprasangka baik. Nah, prasangka baik terhadap orang lain itu merupakan perilaku yang baik bagi diri kita. Sehingga apa yang kita prasangkakan terhadap orang lain bakal datang juga kepada kita. Sementara itu beberapa manfaat lain yang dapat kita petik dengan terbiasa berhusnuzan adalah terjalinnya ukhuwah yang mantap antar sesama muslim. Jadi dengan kita bisa berhusnuzan terhadap orang lain, maka terjalin yang namanya hubungan persaudaraan yang mantap antar sesama muslim. Kenapa? Karena di situ tidak ada perilaku yang tercela di dalam diri kita, khususnya di situ adalah buruk sangka terhadap orang lain. Makanya di situ dengan kita mengedepankan yang namanya husnuzan, maka terjalinlah hubungan ukhuwah yang mantap antar sesama muslim. Yang kedua apa? Di situ dampak positif husnuzan. Yang kedua, mendapat timbal balik yang baik dari orang lain yang telah kita husnuzani. Ya, jadi kalau misalkan kita berprasangka baik terhadap orang lain, maka orang lain itu pasti berprasangka baik juga terhadap kita. Ya. Dan selanjutnya membiasakan berperilaku husnuzan. Bagaimana cara kita bisa membiasakan diri berperilaku husnuzan? Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam rangka pembiasaan diri bersikap husnuzan. Yang pertama apa di situ? Menghindarkan diri dari kebiasaan menggunjingkan sesama. Jadi kita di situ ini adalah kebiasaan kita dalam berperilaku husnuzan. Yang pertama di situ kita menghindarkan diri dari kebiasaan menggunjingkan sesama, berburuk sangka terhadap sesama, atau mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap sesama. Yang kedua, membiasakan berperilaku husnuzan, tidak begitu saja mempercayai sesuatu berita sebelum jelas kebenarannya. Nah, jadi di sini kita dalam menjalani kehidupan tentunya terkadang kita menemukan hal-hal semacam ini. Makanya jika terjadi seperti itu, maka sebelum jelas kebenarannya, maka jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Bisa jadi apa yang kita prasangkakan terhadap orang lain itu salah. Oleh sebab itu, di sini tidak begitu saja mempercayai suatu berita sebelum jelas kebenarannya. Membiasakan berperilaku husnuzan. Yang ketiga, seringnya bermuwajahah dengan sesama teman atau tetangga. Dengan cara kita sering bermuwajahah, bertatap muka dengan sesama teman atau tetangga, itu bisa menjalin hubungan yang baik sehingga kita bisa menghindarkan yang namanya husnuzan, ya, menghindarkan yang namanya suudzon, berprasangka buruk terhadap orang lain. Sehingga kalau misalnya kita sudah punya husnuzan, berprasangka baik terhadap orang lain, maka tercipta yang namanya hubungan persaudaraan yang baik dan juga kuat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup juga ataupun yang sudah meninggal, dan juga mendoakan guru-guru kita,
baik yang masih hidup juga ataupun yang sudah meninggal, dan juga mendoakan atau mengirim Fatihah kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas partisipasinya dalam menonton dan juga subscribe dan juga like dan juga share dalam channel YouTube saya. Semoga ini menjadi ladang pahala sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.